Wuling Cortez tipe LT Lux 1500 Turbo CVT. Jadi ini tipe bodinya benar-benar mulus, warnanya putih. Ini NIK 2019 ya sobat. Jadi ini rasanya bisa dilipat ke depan deh. Coba kita cek. Oke, dilipatnya ke depan gini ya. Jadi ini warnanya abu-abu dan hitam, putih tulang dan hitam. Tuh electric seat ya. Electric seat kelas mobil mahal, kanan kiri electric seat sobat. Terus mesinnya udah turbo, AC-nya udah climate control. Sobat bisa bayangin, jadi mobil di harga segini pakai multi-link suspension di belakang itu nggak ada ya. Tuh turbonya ngisi juga ya, enak ya, langsung 60 80. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan hari ini aku mau bawain mobil yang agak jarang atau lumayan jarang masuk di channel Koko Mobil, Wuling Cortez. Dan ini pertama kali kita setir Wuling Cortez yang dengan mesin turbo. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah Wuling Cortez tipe LT Lux 1500 Turbo CVT. Jadi ini tipe yang tertinggi, jadi paling lengkap fiturnya. Dan sobat bisa lihat kalau Wuling Cortez itu memang dari tampilan luarnya memang antara berbagai tipe agak sedikit ya perbedaan di luar, tapi di bagian ruang mesin bawahnya nanti kita cek itu banyak sekali part-part yang berbeda, dan itu menjadi fungsi utama karena namanya mesin itu adalah jantung dari sebuah mobil ya, jadi penting sekali. Nah ini tipe yang tertinggi sudah dapat mesin turbo yang sama persis dengan yang ada di Wuling Almas. Dan Koko pertama mau ngomongin bodi, jadi bodinya benar-benar mulus, warnanya putih. Ini NIK 2019 ya sobat. Jadi hari ini di bulan Maret 2023 kita berada di tahun keempat dari mobil ini, tapi kilometernya setahun itu cuma 5.000 sampai 7.000 doang, alias 21.000 kilometer kita rekam hari ini. Jadi nanti kita lihat di dalam ya. Nah kita ke belakang dulu. Bagasi dia ini agak lumayan ya, jadi setara dengan Innova menurut aku, tapi malah bibirnya agak dalam sehingga kalian bisa tumpuk koper itu, mungkin bisa tidur 2, kemudian bisa ditumpuk lagi bisa 4. Dan kursinya ini kita coba lipat ya, aku belum pernah lipat kursinya. Gimana ini mekanismenya? Oh ini rasanya bisa dilipat ke depan deh, coba kita cek. Oke, dilipatnya ke depan gini ya. Jadi ini rata lantai dalam konteks joknya dilipat ke depan, dia ratanya di bawah, jadi cukup bisa mengakomodir penumpang dengan baik sobat. Oke, kita cek dulu. Nah nih, dan dia tuh sudah dapat jok full coloured ya, ini dapat kombinasi beige dan hitam di mobil ini. Kalau dulu yang 1800 pertama keluar tuh kombinasinya beige, ini warnanya abu-abu dan hitam, putih tulang dan hitam. Kalau di yang awal itu dapatnya beige dan hitam. Nah yang kedua spesial di mobil ini aku pengen tunjukin adalah captain seatnya. Nih bener-bener nyaman banget ya, dan ini sedikit lebih empuk dibanding Hyundai Stargazer sekalipun yang baru keluar di 2022 ya, karena mobil ini sebenarnya ditempatkan Wuling di kastanya itu memang seharusnya ya di atasnya Hyundai Stargazer, meskipun Hyundai Stargazer itu memang menurut Koko dengan platform itu cukup naik kasta karena dia punya banyak fitur, tapi mobil ini nggak bisa dipungkiri bahwa kastanya cukup tinggi dengan kenyamanannya, kehalusannya nanti kita coba waktu jalan. Tapi yang paling penting adalah kursinya di belakang, serta dia punya sunroof nih, cakep ya. Jadi ada sunroofnya di depan, terus armrestnya empuk banget. Di sini juga armrest di pintu empuk, lebih empuk ya dari Stargazer. Kulitnya juga sedikit lebih elastis, lebih enak gitu rasanya dibuat kita duduk ya. Jadi lengkap banget. Terus ini sangat lega juga, legroomnya lega. Dan di belakang dia juga punya posisi duduk itu yang kakinya itu cukup tersanggah dengan baik, bahkan lebih baik dibandingkan Innova lama maupun Innova Reborn. Rasanya paling nggak setara dengan Xenix lah gitu. Oke, kita mau keliling lagi tuh ya. Jadi bodi keliling full, semuanya mulus. Terus Koko mau tunjukin ruangan mesin. Tuh electric seat ya, electric seat kelas mobil mahal, kanan kiri electric seat sobat. Jadi fiturnya mobil ini nggak main-main, dan sekarang baru jalan 21.000 sobat bisa dapetin di harga 200 kecil, murah banget, bahkan tuh masih nego ya sobat. Cek aja di kolom deskripsi deh, kita bukanya pasnya di berapa dari pemiliknya ya, kita hanya menyampaikan harga dari pemilik. Oke, 1500 cc turbo, dia melintang depan gini,
Dengan transmisi CVT dia horsepower-nya 150 dan dia punya torsi 250 Nm sobat. Jadi cukup bertenaga, apalagi Koko yakin platform ini jauh lebih ringan dibandingkan platformnya Wuling Almas, karena Wuling Almas itu platform SUV dan size-nya emang dari awal udah gede banget. Kalau ini pakai platform monocoque yang lebih kecil, dan mobil ini memang sedikit beratnya itu dibanding platform monocoque kecil adalah dia punya jok baris ketiga, bodinya lebih panjang, punya sunroof. Kemudian yang sedikit mempengaruhi bobot pastinya dia punya independent suspension di belakang, itu sedikit lebih berat dibandingkan pakai torsion beam. Ini kondisi benar-benar bagus, baut-baut kita cek semua tidak ada yang bekas buka ya. Jadi udah, ini mobil bagus banget, benar-benar bagus. Cuman kotor sedikit aja tinggal di salon, tapi dari kondisi bodi, lampu, tahun bannya itu nggak bisa bohong bahwa kilometernya asli serta kondisinya sangat rawat sobat. Oke, kita udah selesai lihat mesin, lihat bodi, interior sekilas aja dicek, bagasi, bangku belakang. Sekarang Koko mau duduk di bangku driver dan kita rasakan gimana rasanya nyetir Wuling Turbo MPV yang sangat nyaman. Let's go. Oke, sobat, kita udah di dalam. Wah, fiturnya ternyata lengkap banget ya Wuling. Mantas saja memang benar-benar selalu laku dan menonjol ya fiturnya di kelasnya. Oke, ini yang 1500 turbo Eutelus ini sudah electric seat. Terus mesinnya udah turbo, AC-nya udah climate control. Terus AC-nya juga dingin ya. AC-nya dingin settingan 20 derajat. Wah. Terus gini sobat, Wuling Cortez ini memang terkenal bandingannya empuk. Jadi terkenal dari dulu bandingannya empuk dan lembut. Khasnya MPV yang nyaman lah. Dan ini kondisinya juga benar-benar bagus, warna putih, kilometernya 21.000. Jadi kalau kita hitung pemakaian hampir 3 tahun, anggap aja 3 tahun, berarti setahun cuma 7.000 kilo. Sobat bisa bayangin sendiri seberapa mantepnya ya naikan dari mobil ini, tenaganya, bantingannya. Kemudian di belakang itu ada captain seat, jadi captain seatnya juga nyaman. Kurang lebih menurut Koko sih captain seatnya sedikit lebih empuk sedikit lah dibanding Hyundai Stargazer sering Koko pakai captain seatnya gitu. Jadi mobil ini mantap banget. Dan gini, mobil ini kehitung tidak mahal dengan spek mekanikal yang dia punya. Kenapa? Karena di belakang aja dia sudah pakai independent suspension, jadi sudah pakai multi-link. Sobat bisa bayangin, jadi mobil di harga segini pakai multi-link suspension di belakang itu nggak ada ya, karena HR-V pun sampai turbo masih pakai torsion beam, Mazda CX-30 masih pakai torsion beam, ini sudah pakai independent. Jadi meskipun empuk, biasanya independent itu membuat mobil tidak terlalu mengayun, jadi handlingnya bagus. Jadi dia kompromi antara kenyamanan serta handling itu biasanya tidak terlalu besar terpautnya kalau kita menggunakan independent suspension di belakang. Karena yang namanya mobil ya, seringkali mobil dengan format mesin di depan, di belakang banyak ruangan untuk penumpang, itu kebanyakan suspensi belakang itu menurut Koko sangat berpengaruh terhadap handling mobil tersebut. Makanya kalau sobat perhatikan ya, contohnya seperti di BMW E46, di BMW E90, itu suspensi depan empuk banget loh sobat. Suspensi depan tuh kalau kita lihat posisi tidur tuh bisa hampir nggak kerasa sama sekali. Kalau kita bahkan posisi tidur dengan kita lewati dengan miring pun nggak kerasa, tapi di belakang langsung keras. Kenapa? Karena belakang itu menunjang supaya pergerakan mobil itu mengikuti pergerakan ban depan, sehingga keras tidaknya mempengaruhi. Nah, di Wuling Cortez ini uniknya dia di belakang bahkan sangat soft menurut Koko, sangat soft, cukup empuk, bahkan agak lemah ya bandingannya. Tapi ketika dibanting dia nggak body roll yang sampai bikin orang mual tuh enggak. Jadi cukup sangat terkendali untuk kenyamanan seempuk ini, untuk spring rate seempuk ini gitu sobat. Jadi tuh punya kelebihan. Dan ini di sini juga halus ya. Ini juga nggak kalah halus sama mobil-mobil yang kelasnya di atasnya. Tuh empuk ya, empuk. Jadi menurutku ini kita coba mesinnya. Tuh turbonya ngisi juga ya, enak ya, langsung 60, 80. Ini kan beratnya harusnya lebih ringan dibanding Wuling Almas menggunakan mesin dan transmisi CVT yang sama. Jadi ini punya peluang buat dapat power yang besar. Tuh enak ya powernya. Belnya juga udah
suaranya lumayan gagah untuk bawaan mobil. Udah enak banget lah ini mobil, harganya murah juga, 200 kecil kalau nggak salah atau 100 besar aku nggak tahu. Cek aja di kolom deskripsi berapa speknya semua. Sobat yang mau lihat bisa Koko atau tim temenin. Mobilnya posisi kalau nggak salah di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi mau lihat secara fisik kita siap temenin, mau lihat secara video call kita juga siap temenin. Sobat jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng, follow di Instagram, TikTok, dan YouTube Koko Mobil atau Koko.mobil. Sobat cari aja langsung di Instagram, kita lebih update. Dan oh ya, info terakhir, pemilik Wuling Cortez ini titip jual mobilnya di kita ini benar-benar tanpa biaya, full gratis, 0 rupiah. Jadi nanti kalau mobilnya laku baru cukup kasih tim kita komisi. Kalau nggak laku kita foto, video kan, inspeksi, rekamkan, cekkan seperti ini semua. Biayanya yang tanggung tim Koko Mobil karena biayanya juga nggak murah ya, edit video, upload, kemudian iklan di marketplace tuh kita semua tanggung biayanya. Kayak gitu sobat. Oke, Wuling Cortez LT Lux 1500cc turbo CVT. Oh ya, ada sunroof by the way, cuman di kamera nggak kelihatan, mungkin kelihatan sinarnya doang. Sudah ada sunroof, captain seat, suspensi belakang independen, sangat nyaman dan handling bagus. Kondisinya juga spesifik di unit ini luar biasa, 21.000 km hari ini atau 7.000 kilo per tahun. Mantep banget ya. Udah sobat tinggal beli aja nih unit, cocok banget buat mudik. Karena sobat percaya nggak percaya, baris ketiga mobil ini lebih lega dibandingkan Innova lama atau Innova Reborn. Kalau sama Xenix mungkin mirip-mirip ya, karena Xenix saya mau lega banget. Oke, itu aja hari ini. Wuling ini jarang-jarang masuk di channel kita, ini mungkin baru kedua atau ketiga kalinya masuk di channel kita, tapi benar-benar selalu memberikan impresi seputar kenyamanan serta kelegaan ruang di belakang untuk keluarga yang bagus banget. Itu kesimpulan dari Wuling Cortez hari ini. See you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye-bye.